karawitan Jawa, ya, dan saya kesempatan. Berarti belajar bahasa Jawa juga nggak dulu? Sedikit mawon. Sedikit. Wah, ini orang bule Amerika tapi jago bahasa Jawa. Nah, jadi waktu itu Pak Son kemudian tertarik untuk belajar budaya dan juga bahasanya dan karawitan itu ya. Dan gamelan juga. Gamelan juga, ya. Bisa main tuh Pak Son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di acara Bincang-Bincang Rektor. Di episode yang ke-36 kali ini, saya sedang masih berada di Amerika Serikat, tepatnya di kota San Francisco saat ini, mengikuti program IVLP, masih ya, seperti halnya episode sebelumnya yang ke-35. Nah, pada episode kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai saja. Jadi selama program saya di sini, saya itu ditemani oleh dua orang interpreter profesional ya, yang diberikan oleh Department of State Amerika. Nah, yang menarik salah satunya itu interpreternya itu orang asli Amerika ya, namanya Dr. Shawn Callanan. Halo, apa kabar Pak Shawn? Baik Pak, terima kasih. Baik sekali. Pak Shawn ini sekarang sama bajunya dengan saya ya, pakai baju ngeboots UTS. Ngeboots, UTS. Ngeboots ya. UTS forever. Terima kasih banyak nih. Saya panggil Mas Shawn aja ya. Ya. Lebih baik. Saya merasa lebih muda begitu. Jadi saya lebih suka Pak. Lebih suka ya. Jadi Mas Shawn, alhamdulillah nih, terima kasih sekali teman-teman selama saya di Amerika ini, walaupun memang kita kalau dalam berdiskusi gitu ya dengan pihak-pihak atau institusi yang ada di Amerika, kita masih ya menggunakan bahasa Inggris sendiri. Tetapi peranan dari Pak Shawn ini luar biasa menurut saya, karena kita semua jadi paham tentang Amerika secara komprehensif gitu. Nah, Pak Shawn mungkin pengen cerita dulu Pak Shawn itu sebenarnya bagaimana, mungkin background pendidikan dulu lah gitu ya. Sebenarnya S1 di mana dulu, terus S2 dan juga S3 ya sudah dokter. Bisa cerita? Iya, dulu Pak, ya saya mulai lebih ke belakang lagi. Saya SMA lulus di Oregon, satu SMA kecil. Angkatan saya mungkin hanya 40 orang. Setelah itu saya S1 di Tucson, Arizona, di universitas yang Pak Khairul juga kunjungi kemarin, University of Arizona, yang alma mater saya, yang saya masih sangat kangen dan masih banyak kenangan yang enak. S1 saya di sana, University of Arizona di Tucson, tepat di kota Tucson, negara bagian Arizona. Setelah itu saya ke Indonesia, saya ikut program namanya Dharma Siswa, itu beasiswa. Tahun berapa itu Pak Shawn? Itu tahun 2001-2002. Dharma Siswa ya? Dharma Siswa. Kemana itu waktu itu belajar? Waktu itu saya kuliah di ISI Jogja, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Setelah lulus dari Oregon ya? Setelah lulus dari Arizona State dari University. S1, Oke, S1. University of Arizona. Saya S1 dan saya sebelum itu saya tinggal di Meksiko beberapa tahun. Dan saya dengar tentang beasiswa itu, yang itu saya sangat menghargai itu sangat satu kesempatan yang luar biasa yang saya dikasih oleh pemerintah Republik Indonesia, yang saya sampai sekarang sangat berterima kasih. Karena itu hebat sekali bisa ke sana selama 2 semester kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya kuliah karawitan waktu itu, tapi saya juga belajar bahasa Indonesia ya. Alat musik karawitan itu ya berarti ya? Ya, alat musik. Saya paling suka bonang. Kalau karawitan Jawa ya, dan saya kesempatan. Berarti belajar bahasa Jawa juga nggak dulu? Sedikit mawon. Sedikit. Wah, ini orang bule Amerika tapi jago bahasa Jawa gitu. Terus kemudian setelah itu? Dereng. Terus saya setelah Dharma Siswa saya balik ke Amerika dan saya ambil S2 di University of Michigan di Ann Arbor. Jurusan apa itu? Itu jurusan Southeast Asian Studies. Jadi tepatnya sastra Indonesia. Sastra Indonesia ya, di Michigan. Terus kemudian? Saya lulus dari itu sastra Indonesia di University of Michigan. Terus setelah itu saya masuk di University of California Berkeley. Di Berkeley? Wah, di Berkeley. Yang tadi kita ke sana ya? Universitas California juga. Wah, dan itu kampus yang besar sekali Pak Shawn ya di sana ya? Sangat besar sekali. Sangat besar, sangat indah. Kampusnya ada sungai kecil, ada bukit, segala macam. Pak Shawn, kenapa sih sebenarnya Pak Shawn tertarik sebagai orang Amerika kemudian bisa
tertarik mempelajari budaya dan juga kemudian bahasa Indonesia? Kenapa alasannya Pak Son? Well, alasan pertama karena waktu saya S1 itu di Tucson, di University of Arizona, kebetulan ada kelompok gamelan di Tucson. Tidak ada afiliasi dengan universitas, cuman kelompok komunitas. Dan ya, di situ saya mulai sadar tentang Indonesia, tentang budaya Jawa, budaya Bali dan sebagainya, dan budaya-budaya Indonesia yang lain. Dan saya sangat tertarik sekali. Ya, jadi pada waktu itu saya sudah yakin saya harus ke Indonesia pada suatu saat. Dan akhirnya saya di Meksiko dan saya dengar tentang beasiswa Dharma Mahasiswa itu ya. Kemudian memutuskan untuk ke Indonesia. Betul. Nah, kenapa kemudian apakah misalnya melihat selain budaya tentu saja misalnya apakah ada lihat dari potensi, apakah dari yang lain-lainnya misalnya secara kita nomor 4 penduduk terbesar di dunia gitu. Melihat ke sana atau bagaimana Pak Son dulu? Ya, dulu itu karena saya ke sana, saya kuliah di sana dan dengan sangat segera, dengan sangat cepat saya sadar bahwa ternyata orang Indonesia orang yang paling paling baik di dunia. Paling ramah gitu ya, sangat ramah, sangat baik. Kalau kita coba sedikit pun dan masih sangat buruk percobaannya, misalnya untuk coba bahasa Indonesia atau menyesuaikan diri dengan gaya hidup di sana, orang di sana sangat mengerti, sangat terima, dan banyak orang Amerika juga sangat baik hati sekali. Tapi saya belum pernah kenal bangsa sebaik hati seperti orang Indonesia. Sangat gitu ya. Sabar, sangat terima, sering senyum lah pokoknya. Senyum ya. Apa Indonesia disebutnya kemarin tuh istilahnya tuh? Apa itu? Land of Smiles or Island of Smiles? Islands of Smile ya, jadi pulau pulau senyum gitu. Pulau senyum. Betul. Iya. Nah, jadi waktu itu Pak Son kemudian tertarik untuk belajar budaya dan juga bahasanya dan karawitan itu ya. Dan gamelan juga. Ya. Bisa main tuh Pak Son tuh? Saya bisa main, saya sudah lama tidak latihan. Bagi saya sudah lupa. Tapi ya, saya bangga bisa katakan saya pernah main di berbagai kelompok gamelan. Di Jawa maupun di Bali maupun di Amerika. Ya, Pak Son, cerita sedikit dong tentang negara Amerika ini gitu ya, secara perspektif mungkin ya memang pasti banyak sekali yang harus dijelaskan, tapi dari sisi Pak Son yang kemudian ingin diceritakan tentang Amerika itu kepada teman-teman di Indonesia seperti apa misalnya. Karena kita, mohon maaf Pak Son, kadang kita itu sering mendengar hal-hal yang mungkin kurang baik atau karena media, karena disturbansi daripada media sehingga kita menjadi terputus gitu. Gimana sih sebenarnya negara Amerika ini Pak Son? Ya, saya kira itu Amerika dan Indonesia sangat mirip sebenarnya dalam arti itu dua negara yang paling beragam di dunia. Sangat beragam Amerika dengan Indonesia. Kalau Indonesia sebagaimana kita tahu 17.000 pulau ya, 17.000 pulau dengan ratusan 300 etnis, atau 700 bahasa ya. Dan itu sangat beragam sekali. Kita dari Sabang ke Merauke ada perbedaan tidak ada akhirnya. Betul. Perbedaannya. Amerika kira-kira sama. Amerika juga negara yang sangat luas sekali. Iya, betul. Dan ya, ada bahasa Inggris tentu adalah bahasa utamanya, tapi ada bahasa juga ratusan yang lain. Dan ada berbagai jenis tanah, berbagai jenis lanskap dan sebagainya. Sebagaimana Pak Khairul sudah lihat sendiri, ada gurun di Arizona, ada hutan di Pennsylvania, ada teluk di California. Jadi kira-kira cukup beragam ya. Kemudian dari sisi orang-orangnya gitu, kalau ras dan lain-lain gitu mungkin juga cukup beragam ya. Dan sangat juga. Dan Amerika itu adalah banyak pendatang juga yang kemudian jadi berwarga negara Amerika ya. Banyak sekali. Dan itu memang kekuatannya Amerika. Kekuatan Amerika. Pendatangnya. Dan dia terdiri dari berbagai state juga ya. Iya, 50 negara bagian. Dan itu sangat beragam. Ada California di mana kita berada sekarang. Sangat makmur, sangat maju, juga koneksinya hubungannya dengan Asia sangat erat sekali, serta dengan Amerika Latin sangat erat sekali. Ada negara bagian yang lain, misalnya di New York misalnya, lebih hubungan dengan Eropa. Dan itu ada misalnya Alaska yang ada dekat Rusia, ada juga berbagai budaya orang asli, misalnya Indian, Eskimo dan sebagainya. Dan di sini dengan demokrasinya yang sangat maju gitu ya. Jadi setiap orang punya hak
dalam bersuara, berpendapat gitu ya. Ya. Dan itu menjadi kiblat dunia juga mungkin ya terkait dengan demokrasi ini ya. Mudah-mudahan dan sebagaimana Pak Hairil sudah lihat sendiri dan saya juga sadar sebagai orang Amerika sama sekali belum sempurna. Belum sempurna. PR-nya masih banyak. PR masih banyak. Tapi mudah-mudahan itu sendiri juga merupakan sesuatu yang bisa dituruti bahwa sebenarnya pekerjaan demokrasi tidak pernah akan selesai. Kita selalu harus menjaga berubah karena terus ya. Selalu bisa hilang. Bisa hilang seperti itu ya. Ya. Nah Pak Son, saya tuh pengen tanyanya itu mungkin pertanyaannya awam nih Pak Son. Misalnya terkait dengan hubungan Amerika dengan sekarang misalnya terjadi adanya perang gitu ya di Ukraina dan kemudian dengan Rusia gitu. Nah memang kebijakan luar negerinya Amerika itu selalu ingin agar menjadi polisi dunia ya seperti itu. Bagaimana itu Pak Son ceritanya? Ya itu menarik karena itu di dalam Amerika sendiri ada berbagai pendapat. Ada orang yang sangat mau Amerika mundur dan tidak ikut campur sama sekali. Ada juga orang yang merasakan bahwa mereka harus lebih ikut campur. Dan itu pertanyaan yang susah sebenarnya, tidak mudah dijawab. Saya kira biasanya kalau mereka ikut campur dalam berbagai bagian dunia itu dengan maksud yang baik. Tapi siapa tahu mungkin tidak selalu dan juga mungkin bisa salah juga. Tapi saya kira biasanya itu dengan maksud yang baik, tapi meskipun sebagaimana kita sebagai dewasa sudah tahu kadang-kadang kalau kita ada maksud yang baik kadang-kadang belum cukup. Karena bisa ada dampak yang tidak diinginkan atau dibayangkan yang bisa terjadi juga. Oh gitu. Tapi ya. Tapi kemudian kalau saya jadi ingin membahas tentang studinya Mas Son ini di ketika katakanlah ini di yang terakhir nih doktornya gitu. Apa yang Mas Son bahas itu terkait antara hubungan Indonesia dengan Amerika atau terkait dengan apa itu? Dalam studi saya sebagai untuk dokter. Ya saya menulis terutama tentang sastra Indonesia dan tentang bahasa Indonesia dan perkembangan bahasa Indonesia sendiri dan apa maknanya beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang bisa dikatakan mungkin sudah berubah sejak maknanya. Maknanya. Misalnya seperti kata-kata apa tuh? Misalnya sebagai contoh, misalnya kata itu kemajuan. Kemajuan. Ya, khususnya misalnya disertasi saya tentang kemajuan dan penggunaan kata kemajuan dari novel dari Adi Negoro dari tahun-tahun 20-an, namanya Asmara Jaya dan ya kemajuan itu sangat menarik karena saya sangat simpati dengan Adi Negoro dan keinginannya. Waktu itu ada banyak sebagai Bapak tahu ada banyak novel misalnya dari Balai Pustaka yang ceritakan masalah kawin paksa. Oh iya. Dan mungkin pada tahun 2022 kita semua setuju bahwa mungkin kawin paksa bukan cara terbaik. Betul. Tetapi dan Adi Negoro juga merasa begitu. Tapi dengan begitu melawan adat mungkin ada beberapa hal yang penting yang juga kehilangan dari nilai-nilai adat sendiri. Dan ya saya antara lain hanya ingin katakan bahwa meskipun ada yang buruk yang bisa kita coba menghilangkan dari adat atau tradisi, kadang-kadang juga ikut serta hal-hal yang baik yang juga kita kehilangan dengan kemajuan seperti itu. Oh gitu, dengan adanya kemajuan mungkin perubahan ya, ada kemajuan teknologi gitu ya sehingga akan mengubah adanya yang tadinya memang pada saat zaman dulu mungkin masih banyak sekali kasus-kasus kawin paksa gitu ya. Tapi sekarang sudah mungkin sudah hampir tidak ada gitu ya. Iya, hampir tidak ada. Kalau di Amerika itu kalau dulu ada nggak yang sifat yang kayak gitu semacam itu juga nggak zaman dulu? Ada, mungkin ya ada sampai sekarang mungkin masih ada dalam beberapa kelompok atau komunitas, tapi ya jarang. Di Amerika pernah ada, mungkin 200 tahun lalu masih ada, tapi sudah lama tidak saya rasa. Nah, saya pengen jadi tanya juga nih terkait dengan pribadi Mas Son ini sendiri nih. Katanya istrinya orang Indonesia. Betul. Orang mana? Orang Bali. Orang Bali. Bali di mana ini? Bali Gianyar, Pak. Gianyar. Iya. Punya putra-putri berapa sekarang, Pak? Saya 4. 4? Ya. Bisa bahasa Indonesia nggak putra-putri? Bahasa Indonesia, bahasa Bali bisa. Bahasa Bali? Wah, memang wajib gitu, diwajibkan di keluarga Pak Son? Iya, saya senang sebenarnya itu urusan istri karena saya belum begitu bisa bahasa Bali. Dan saya sangat bersyukur
bahwa dia, karena kadang-kadang itu tidak mudah. Iya, betul. Apalagi di Amerika dengan dikelilingi bahasa Inggris. Iya, betul. Tapi dia memang mementingkan juga bahasa ibunya mereka, ya bahasa ibunya, bahasa nenek moyangnya, supaya mereka masih bisa. Apalagi kami ingin sesering mungkin pulang ke Indonesia, pulang ke Bali, dan bagus sekali kalau mereka bisa omong sama sepupu, sama tante dan omnya dalam bahasa Bali. Ya, menarik Pak Son. Pak Son, kalau mau tanya terkait dengan ini, menurut pendapat Pak Son gimana? Hubungan Indonesia dengan Amerika ini kan sudah sangat lama ya. Sejak kapan itu? Mungkin sejak Indonesia merdeka ya? Sejak Indonesia merdeka. Merdeka hubungan itu sudah ada. Nah, kira-kira hubungan ini kemudian pernah nggak ada satu masa di mana namanya hubungan antar negara itu ada satu naik dan up and down gitu ya? Pernah nggak itu terjadi di selalu baik-baik saja hubungan Indonesia dengan Amerika? Pasti ada naik dan turunnya, tapi seingat saya dalam pengalaman saya pribadi selalu baik, selalu baik terus, selalu ada persetujuan pendapat pada dasarnya tentang demokrasi, tentang Bhinneka Tunggal Ika dan pluribus unum yang begitu saling mirip ya. Dan Indonesia itu, Amerika juga adalah partner ya bagi Indonesia terkait dengan misalnya perdagangan, hubungan diplomatik, ekonomi juga sangat menjadi satu ini yang sangat kuat lah ya, partnership antara Indonesia dengan ini. Nah Pak Son, kita kan sudah jalan-jalan ke mana-mana dan Pak Son terima kasih sudah banyak membantu kita ya dengan universitas-universitas. Apa yang Pak Son kemudian lihatlah sebagai juga bisa mengamati dari apa yang selama ini kita lakukan gitu, dengan bertemu dengan banyak ini, kemudian kita mencoba untuk melakukan hubungan partnership dengan universitas-universitas tersebut. Menurut Pak Son bagaimana? Ya, itu menarik sekali kalau saya lihat, dan yang saya lihat sebenarnya teman-teman yang kita kenal di Amerika, mereka ada keinginan besar untuk bangun kemitraan dengan rekan imbalan di Indonesia. Dan itu saya sendiri selalu merasa begitu, tapi saya sudah ada minat pada Indonesia sudah lama. Tapi kalau saya lihat, saya memang tertarik sekali, saya lihat bahwa ada banyak tokoh, dosen, administrator, petinggi universitas dan sebagainya yang juga sebenarnya berminat sekali bangun kemitraan dengan Indonesia. Dan saya senang sekali melihat itu, karena itu ada keuntungan besar sekali untuk Amerika dan mudahan juga untuk Indonesia. Oh iya, ini kemitraan yang luar biasa. Amerika itu merdeka tahun berapa Pak Son? 1776. 1776 berarti sekitar 200 berapa tahun? Hampir 250 tahun. 250 tahun 240-an tahun ya. Iya, yang sudah merdeka ya. Artinya bandingkan dengan Indonesia yang baru 77 tahun gitu kan merdekanya. Jadi lebih well established lah gitu ya mungkin. Ya, dalam arti pemerintahnya, tapi budaya-budaya Indonesia bisa dikatakan sudah lama, kuno sekali, sudah prasejarah. Prasejarah ya makanya. Kan? Pak Son belajar itu, sempat belajar. Iya, saya belajar itu. Itu memang hebat sekali bahwa sejarah Indonesia, mungkin negara Indonesia, tapi bangsa-bangsa di dalam Indonesia memang sudah lama. Kerajaan-kerajaan dan lain-lainnya itu luar biasa ya. Karena kalau jadi ini pertanyaan random aja gitu. Kalau presiden yang paling favorit dari Pak Son siapa dan kenapa? Yang bagus. Biasanya ya tentu Abraham Lincoln, George Washington bagus sekali, tapi mungkin kalau sedikit lebih modern, saya merasa presiden paling bagus dalam sejarah Amerika Serikat dari abad ke-20, Franklin Delano Roosevelt. Dia hebat sekali karena dia membantu negara Amerika mengatasi depresi. Depresi besar itu, Great Depression, ada keburukan ekonomi yang begitu parah pada tahun-tahun 30-an. Dan dia juga memimpin Amerika menang Perang Dunia Kedua. Dan dia juga orang yang terkenal berpihak kepada kaum menengah dan kaum miskin. Dan banyak orang Amerika sangat menghormati dia oleh karena itu. Jadi paling favorit itu ya. Mungkin. Kan biasanya selalu ada pertanyaan itu kan pada setiap orang Amerika. Tapi sebenarnya seluruh presiden Amerika adalah presiden yang terbaik juga bagi warga Amerika ya di sini. Termasuk pada saat itu, gimana kalau menurut Pak Son tentang Obama?
Oh, saya senang sekali Obama. Obama tentu tidak sempurna. Ya. Saya tidak setuju dengan semua kebijakannya karena itu mungkin tidak mungkin. Tapi pada dasarnya saya merasa sangat bangga dengan Obama karena dia orang yang saya merasa sangat terlihat, dia orang yang sangat cerdas dan pintar sekali. Dan ya tentu saya senang sekali bahwa dia sebagian masa kecilnya besar di Indonesia dan masih ingat Indonesia dan pasti ada pengaruhnya kepada dia dan pikirannya. Jadi suatu waktu beliau itu datang ke Universitas Indonesia, Pak Son. Ada di YouTube kalau nggak salah. Dan beliau bilang bahwa dalam bahasa Indonesia gitu. Saya masih ingat ketika masa kecil saya mengatakan ada street vendors, pedagang kaki lima itu jualan bakso katanya. Ya. Dia bilang gitu, bakso, terus kemudian enak ya katanya. Jadi begitu kuat ingatannya ketika di Indonesia dan pada saat itu juga kan beliau punya adik juga ya. Ya. Siapa namanya? Maya Sutoro. Maya Sutoro. Ya. Juga merupakan orang ya Indonesia gitu ya. Terus kemudian Pak Son terkait dengan kemajuan di Amerika ini gitu ya. Saya lihat tadi salah satunya itu adalah soal masalah pertanian, Pak Son. Kalau Amerika ini untuk pertaniannya yang populer itu apa biasanya? Untuk ditanam. Untuk ditanam di daerah-daerah. Saya nggak yakin, tapi salah satu yang paling populer pasti ada jagung, kedelai, gandum, kira-kira gitu. Ya, saya kira itu dan yang paling banyak ya. Ya, saya kira paling banyak. Tapi itu, kita sering sekali nih teman-teman di Amerika ini minum kopi. Kopi itu sendiri impor berarti ya? Semua kopi setahu saya hanya satu tempat di Amerika yang bisa tanam kopi itu Hawaii. Di Hawaii karena itu tropis. Karena tropis ya. Tapi di negara bagian yang lain tidak ada. Setahu saya nggak ada. Saya pernah dengar mungkin pernah ada di California tapi udah lama sekali yang lalu dan tidak sukses. Tapi berarti kopi-kopi ini kopi dari mana ya Pak Son? Dari Indonesia bukan? Atau pasti banyak dari Indonesia. Banyak dari Kalau Indonesia. Kalau kita ke Starbucks di Amerika selalu bisa pilih yang dari Indonesia, yang Sumatera, yang Sulawesi. Oh gitu. Iya, ya. Ada yang dari tempat lain juga. Afrika atau Jamaika. Tapi dan saya lihat hampir semua orang Amerika pagi-pagi itu ngopi ya. Oh iya, sangat populer sekali. Sangat populer. Pak Son juga harus ngopi setiap hari? Enggak? Ternyata harus. Dulu tidak begitu, tapi sekarang harus ngopi ya. Iya, harus ngopi. Iya, bahkan di hotel ini disediakan ya kopi secara gratis gitu dan itu kopi gitu. Artinya teman-teman semua bahwa sebenarnya ini satu peluang dan potensi juga bagi kita, terutama ini di Sumbawa itu Pak Son, ada yang namanya desa gitu ya, desa Tepal ataupun desa Punik dan desa-desa yang di atas gunung gitu ya. Karena kopi ini kan harus tumbuhnya tuh di atas beberapa kira-kira 700 sampai 1300 meter di atas permukaan laut. Nah, itu peluang besar tuh kalau bisa masuk produknya ke sini gitu ya. Oh ya. Karena ini pasar besar sekali. Pasar besar sekali Amerika. Orang sini. Iya, kan nomor 3 di dunia ya Amerika ya. Pak Son punya saran nggak bagaimana terkait dengan perguruan tinggi ya, perguruan tinggi negeri ataupun swasta di Indonesia itu kemudian bisa lebih banyak belajar gitu ke Amerika. Apa yang menurut Pak Son kemudian, karena Pak Son kan pernah kuliah di Indonesia, terus kemudian bisa membandingkan antara perguruan tinggi di Indonesia dan kemudian di Amerika. Bukan untuk membanding-bandingkan, tapi bagaimana cara mengakselerasi gitu, misalkan agar pendidikan tinggi di Indonesia itu menjadi lebih maju. Apa kira-kira poin-poin yang kritis dari Pak Son itu? Ya, sebenarnya pengalaman saya di Indonesia sangat terbatas dan itu juga sangat khusus karena itu budaya, seni pertunjukan budaya. Tapi ya yang saya lihat satu kekuatan di Amerika, saya tidak tahu kalau dibanding Indonesia bagaimana, tapi di Amerika saya tahu biasanya mahasiswa disuruh untuk sangat independen dan juga misalnya untuk mempertanyakan pendapat dosen atau gurunya, itu malah sesuatu yang bagus di Amerika. Itu sesuatu yang diinginkan biasanya oleh dosennya. Dan misalnya kalau ada mahasiswa yang dia ada masalah, dia bingung, tidak mengerti semua yang dikatakan dosen, sebaiknya dia berbicara dengan dosennya dan katakan, Pak dosen atau Bu dosen, maaf saya tidak mengerti ini, tolong bisa membantu atau tidak saya.
Dan dosen itu akan sangat suka itu karena itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu peduli dan dia berkomitmen dan dia memang merasa terlibat dalam kesuksesan sendiri. Jadi mungkin itu sesuatu yang sangat penting bahwa mahasiswa independen dan juga dia ambil prakarsa sendiri untuk lebih maju dan termasuk akui kalau belum mengerti, belum paham terkait dengan mata pelajaran. Nah, ini pelajaran yang sangat menarik ya. Justru di sini itu di Amerika mereka dosen-dosen yang kemudian mahasiswanya belum paham itu harus datang gitu ya. Secara langsung lah gitu ya. Mungkin yang ngobrol secara langsung bukan di kelas itu atau di dalam kelas juga. Boleh di dalam kelas, tapi di Amerika ada satu, saya nggak tahu di Indonesia atau tidak. Di Amerika ada sesuatu namanya office hours, jam kantor. Iya, jam kantor. Dan setiap dosen harus beritahu kepada semua mahasiswanya jam kantornya atau office hours kapan. Dan itu biasanya hari Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore atau tahu seperti itu. Berarti dia di sana dalam kantornya dan mahasiswa siapapun boleh datang untuk alasan apapun, misalnya kurang mengerti atau untuk berbicara langsung dengan dosen. Dan dosen itu dia akan di kantor pada jam-jam segitu kalau ada mahasiswa datang atau tidak. Kalau tidak ada mahasiswa dia bisa kerjakan sesuatu yang lain. Tapi pokoknya dia di sana dan dia bisa. Jadi dia sengaja buka jam kerjanya di sana, kemudian mahasiswa bisa datang kapanpun ya. Ini satu praktis yang semua orang Amerika itu lakukan itu untuk di perguruan tinggi ya? Dalam pengalaman saya semua dosen saya pernah biasanya dalam silabusnya juga dicatat office hours-nya kapan persis. Oh gitu. Kapan bisa. Jadi dia tidak perlu buat janji dulu gitu misalnya kalau untuk bertemu itu bisa langsung ketok gitu pintu terus kemudian bisa masuk ya? Betul. Biasanya. Boleh kayak gitu ya? Boleh. Dan kalau office hours-nya tidak cocok misalnya dengan mahasiswa, misalnya ada mata kuliah lain atau atau apa, baru dia bisa coba bikin appointment atau janjian untuk datang. Itu yang Pak Son kemudian lihat. Menurut saya sih bagus itu karena di Indonesia hampir agak sulit tuh kadang kita menemui mahasiswa menemui dosen gitu. Memang harus perlu kontak dulu melalui WA, melalui message gitu ya untuk bisa buat janji dan lain-lain. Tapi ini sesuatu yang bagus ya. Kalau jadi dosen di sini itu Pak Son yang sepanjang Pak Son tahu dia perlu ngajar, perlu research, perlu community services nggak kalau di Amerika itu dosen? Maksudnya community service? Jadi kalau di tempat kita itu dosen itu misalnya apakah dia memberikan konsultansi kepada industri atau pokoknya community engagement gitu, community services gitu. Ada seperti itu kebutuhan dosen di sini? Iya, tergantung dosennya, tergantung universitasnya. Misalnya ada universitas seperti itu, University of Arizona. Itu banyak dosen di sana sangat fokus pada research, sangat fokus pada penelitian risetnya. Tapi ada universitas yang lain yang lebih kecil seperti Pima Community College yang kita kunjungi di Tucson. Mereka jauh lebih fokus pada mengajar dan penelitiannya mungkin lebih sedikit atau mungkin hampir tidak ada. Betul. Dan ya itu tergantung dosennya dan mungkin ada satu pola yang lebih cocok buat seseorang dan yang lain yang lebih cocok buat seorang lain. Tapi sering harus ada campuran. Kalau ada misalnya seperti community service dengan konsultansi kepada perusahaan. Ada banyak dosen begitu, tapi mereka biasanya dibayar dan biasanya bayarannya lumayan oke. Itu hanya kontrakan, bukan full time. Tapi saya pernah kenal ada dosen, misalnya ahli Indonesia dan ada perusahaan mau menggunakannya, dia akan digaji sedikit juga. Oh gitu. Nah Pak Son sendiri tertarik untuk menjadi dosen nggak tuh? Saya tertarik, tapi itu yang seperti kita baru bicarakan dengan masalah office hours dan sebagainya. Saya sangat sadar bahwa menjadi seorang dosen itu pekerjaan yang cukup berat sekali. Cukup berat ya. Itu harus ada waktu yang harus ada waktu, harus dan mengajar itu juga sesuatu yang tidak mudah. Betul. Saya pernah dalam pengalaman saya mengajar, saya tahu bahwa kadang-kadang susah untuk bikin orang lain mengerti sesuatu meskipun kita sangat mengerti. Mengajak orang lain untuk bisa juga mengerti itu perlu ada seninya. Ada seninya dan ada kerja kerasnya juga. Ada kerja keras juga, harus persiapan bahan-bahan. Supaya kelas kita menarik, supaya mudah dimengerti ya Pak Son ya. Betul. Memang jadi guru itu kan dosen itu guru juga Pak Son. Memang sesuatu pekerjaan yang mulia dan tidak mudah sebenarnya. Betul.
dan perlu persiapan-persiapan yang luar biasa gitu. Ya. Pak Son, ini bagian akhir dari sesi kita. Kita jadi banyak tahu tadi terkait dengan Amerika, terkait dengan bagaimana di sini sebuah perguruan tinggi kemudian memperlakukan atau dosen yang memperlakukan mahasiswa gitu ya. Nah mungkin bagian terakhir boleh ngasih harapan ataupun semangat lah buat teman-teman semua mahasiswa-mahasiswa kami di Universitas Teknologi Sumbawa. Silakan Mas. Saya hanya bisa katakan bahwa dalam pengalaman saya begitu terkesan sekali dengan bakat dan kerja kerasnya teman-teman saya di Indonesia, dan saya sangat yakin bahwa mahasiswa di UTS sama, dan apalagi yang saya dengar dan lihat sendiri dari Pak Khairul, saya tahu bahwa teman-teman di UTS hebat sekali, dan saya sangat harap banyak sukses dan untuk semua mahasiswa di sana, dan ya tetap semangat, dan kalian harus sadar bahwa kalian adalah masa depan negara kalian, dan kalian sangat penting sekali, dan saya sangat menghargai semua upaya kalian, dan semoga sesukses-suksesnya. Terima kasih Pak Son ya. Teman-teman semua, saya kira itu perbincangan kita di Bincang-Bincang Rektor di episode yang ke-36 kali ini. Kita kembali di episode yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.